Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online. Dan kali ini judul materi kita adalah 6 nama Allah dalam Asmaul Husna dan artinya. Adapun 6 nama Allah yang dimaksud itu yang pertama adalah Al-Karim, kemudian Al-Mu'min, kemudian Al-Matin, lalu Al-Adlu, lalu Al-Wakil, dan Al-Akhir. Nah, inilah ananda sekalian nama-nama Allah, ya, 6 di antara 99 nama yang akan menjadi fokus pembahasan kita di pertemuan kali ini. Oke, anandaku, selamat menyimak ya. Baik, anandaku sekalian, kita masuk ke Asmaul Husna yang pertama yang menjadi pokok bahasan kita kali ini, yaitu Al-Karim. Arti Al-Karim adalah Maha Mulia atau Maha Pemurah. Adapun yang menjadi dalil atau dasar bahwa Allah itu Maha Mulia adalah ayat Al-Quran surah Al-Infitar ayat 6. Bapak bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Di ayat ini menegur kepada manusia, Allah sudah sangat baik, sudah banyak karunia-Nya kepada manusia, tapi anehnya manusia kok malah durhaka kepada Allah, banyak membangkang. Jadi kita hendaknya jangan termasuk ke dalam golongan manusia yang disebutkan dalam ayat ini. Suka membangkang kepada Allah. Artinya tidak bersyukur. Nah, anda sekalian, bahwa kita diminta oleh Allah untuk berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada makhluknya, maka beberapa perilaku yang bisa kita ambil sebagai teladan dari sifat Al-Karim ini antara lain adalah selalu mengerjakan hal-hal yang mulia di sisi Allah. Jadi hendaklah kita ananda sekalian senantiasa mengisi waktu-waktu kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat atau bahkan mulia dalam pandangan Allah. Dan tidak mengerjakan hal yang keji, ya, atau hal-hal yang bisa mendatangkan dosa di sisi Allah. Kemudian Allah Maha Pemurah, maka hendaknya juga kita bersikap pemurah, ya, dengan cara bersedekah, membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih, ya, mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita menolong, setelah kita memberi, jangan pula pertolongan atau pemberian kita itu membuat kita congkak, ya, membangga diri. Tapi hendaklah kita justru mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Kita bersyukur bahwa alhamdulillah Allah sudah takdirkan kita menjadi tangan di atas, ya. Jadi kita telah menjadi orang yang memberi dan bukan orang yang menerima. Bukankah Nabi jelaskan bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah? Oke, anandaku sekalian, kita masuk ke Asmaul Husna yang kedua, yakni Al-Mu'min, yang artinya adalah yang Maha memberi keamanan, ya. Adapun yang menjadi dalil tentang nama Allah Al-Mu'min ini adalah surah Al-An'am ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Ya, kezaliman yang dimaksud itu perbuatan dosa. Jadi tidak campur aduk iman dan dosanya. Jadi
kadang berbuat kebaikan, terus kadang berbuat dosa. Itu yang dimaksud dengan campur aduk. Nah, orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan dan kezaliman, mereka itulah yang mendapat keamanan. Nah, orang-orang seperti ini yang akan mendapat keamanan atau perlindungan dari Allah, ya, adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka itulah, ya, orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ananda sekalian, Allah memang maha memberi keamanan bagi orang-orang yang patuh akan perintahnya, ya. Di dalam ayat ini Allah menghendaki agar kita tidak mencampur adukkan antara keimanan dengan perbuatan dosa atau kezaliman, ya. Kira-kira contohnya begini, nak, ya. Maghrib dia sholat, malam dia pergi main dadu atau berjudi. Subuh dia sholat, ya, di masjid. Keluar masjid maling sandal orang. Nah, kira-kira begitu ananda sekalian yang dimaksud itu. Orang-orang seperti ini tidak akan mendapat keamanan, ya, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Kemudian contoh perilaku dari nama Allah Al-Mu'min ini yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita adalah kita hendaknya menjadi orang yang dapat membela teman, ya, yang teraniaya, ya. Setidaknya kita membantu ananda sekalian semampu kita, bisa dengan tenaga, bisa juga dengan biaya. Kemudian sifat yang lain, kita hendaknya dapat, ya, menjadi penjaga, ya, atau menjaga adik atau keluarga, baik di rumah atau dimanapun, ya. Paling tidak berupaya melindungi kehormatan keluarga, ya. Bagaimana contoh melindungi kehormatan keluarga? Misalnya ananda seorang anak dalam suatu keluarga. Kalau ananda laki-laki, jaga, ya, sikap ananda supaya tidak membuat malu keluarga. Begitupun yang perempuan. Apalagi di zaman sekarang ini ananda sekalian, di mana pergaulan muda-mudi begitu bebasnya, ya, sehingga na'udzubillah min zalik, sebagai akibat dari pergaulan bebas itu terjadilah hal-hal yang membuat aib keluarga, misalnya hamil di luar nikah dan sebagainya. Nah, kita hendaknya menjaga diri dari hal-hal seperti itu sehingga terjagalah nama baik keluarga kita, ya. Begitupun juga kita berusaha melindungi nama baik orang lain, ya, misalnya dengan tidak menyebarkan aibnya, ya. Kalau sudah tahu aib orang, sudahlah, cukup batas awak, jangan disebar-sebar, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu sabdanya pernah mengingatkan kepada kita umatnya, atau menjanjikan, ya, nak, ya, tepatnya, ya. Apa kata Nabi? Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah pun akan menutup aib-aibnya nanti di hari kemudian. Jadi itu guna Anda sekalian, kita mengkaji nama Allah Al-Mu'min ini. Kemudian kita masuk ke nama Allah berikutnya, yakni Al-Matin. Adapun arti dari nama Allah Al-Matin ini adalah yang maha kokoh, ya, atau yang maha perkasa, maha kuat, ya. Adapun dalil yang menegaskan bahwa Allah itu adalah maha kokoh atau maha kuat adalah firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi maksud ayat ini ananda sekalian, kalau ananda ingin bergantung kepada sesuatu yang maha kuatlah yang lebih tepat untuk ananda jadikan sebagai tempat bergantung. Tentu yang maha kuat yang dimaksud adalah Allah. Kalau ananda bergantung kepada manusia, batas manonian, dia sanggup melindungi kita. Tapi kalau Allah, dunia akhirat, kita dilindunginya. Itu nak, ya, maksudnya, ya.
Kemudian contoh perilaku yang dapat kita ambil dari nama Allah Al-Matin atau Maha Kuat ini, di antaranya adalah satu, selalu menjadi pribadi yang kuat, ya, tegar, ya, istiqomah dalam segala hal kebaikan, ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kita mesti kuat, ya, dalam hal kepatuhan kepada Allah. Yang kedua, tidak lemah terhadap godaan, ya. Jadi untuk sesuatu yang sudah kita yakini kebenarannya, walaupun digoda, kita tetap konsisten, ya. Sedangkan digoda saja tidak mempan, diancam pun dia tidak akan goyah, ya. Dan gangguan-gangguan apapun bentuknya, itu tidak akan membuat dia lemah dalam menjalani atau menekuni sesuatu yang baik. Kemudian yang ketiga, bertekad kuat dalam meraih cita-cita dan berani membela yang benar. Jadi Anda sekalian, kita mesti kokoh Anda sekalian, ya, di dalam mengejar cita-cita. Apalagi Anda sekarang yang sedang dalam perjalanan menuju cita-cita, ya, sedang sekolah. Tentu sangat banyak godaan. Dan satu di antara godaan yang akan membuat cita-cita Ananda kandas itu adalah lawan jenis Ananda sendiri. Ya, kalau Ananda cowok, godaannya ya cewek itu. Nah, ya, awak nak ke sekolah, tahu-tahu mulai digoda cewek. Tahu-tahu lah bercewekan dia. Nah, sudah. Nah, loka tak tamat sekolah. Ya. Atau tamat lebih cepat. baru kelas 1 lah tamat yo. Kenapa? Terpaksa tamat karena terjadi kecelakaan. Nauzubillah min zalik. Tentu Anda tahu kecelakaan yang Bapak maksud. Kemudian Anandaku sekalian, di dalam meniti cita-cita, memang kita harus senantiasa mawas diri Ananda sekalian. Banyak hal yang mesti kita pertimbangkan ketika kita akan bertindak, ya. Sudah banyak duit habis, banyak waktu terbuang untuk kita meraih cita-cita. Alangkah ruginya kalau terpaksa, ya, cita-cita kita itu kandas di tengah jalan hanya karena, ya, tergoda oleh sesuatu yang sesungguhnya tidak terlalu penting. Contoh cewekan tadi itu. Baik Anandaku, selanjutnya nama Allah yang menjadi pokok bahasan kita adalah Al-Adlu, yang artinya adalah Maha Adil atau yang Maha Adil. Adapun yang menjadi dalil atau dasar yang menjelaskan bahwa Allah itu Maha Adil adalah firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, ya, dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu supaya kamu dapat mengambil pelajaran. Ananda sekalian, Allah memerintahkan kita berbuat adil karena Allah sendiri adalah Maha Adil. Di mana salah satu contoh kemahaadilan Allah, Ananda sekalian, coba lihat. Bagi yang rajin ibadah, Allah janjikan surga. Bagi yang suka membangkang, Allah janjikan neraka. Itu adalah bentuk keadilan. Tak mungkin orang banyak dosa masuk surga, dan sebaliknya orang yang banyak pahala malah masuk neraka. Terbalik. Nah, itu nak, ya. Itu kalau di akhirat. Nah, di dunia juga bisa kita lihat keadilan Allah. Bagi yang rajin belajar, insya Allah pintar. Bagi yang rajin menabung, rajin kerja, insya Allah kaya. Hidupnya akan senang. Tapi bagi yang ongkang-ongkang, yang pemalas, wah, selamat jalanlah menuju kemelaratan. Jadi sebetulnya Anda sekalian, Maha benar Allah, sebagaimana yang Allah jelaskan, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan sesuatu melainkan sesuai dengan apa yang dia usahakan.
Ya, nah ya, jadi takdir kita itu seakan-akan kita yang mengukirnya. Memang segala sesuatu terjadi atas izin Allah, tapi didasarkan pada usaha kita. Nah, itu nah ya, inilah yang menunjukkan betapa Allah itu maha adil. Kemudian contoh perilaku yang sesuai dengan nama Allah Al-Adlu, di antaranya adalah, nah ini untuk kita nak ya, untuk kita terapkan dalam keseharian. Kita hendaknya senantiasa berbuat adil pada sesama ya. Enak di awak, enak di orang, ya kan? Jadi dalam segala hal kita hendaklah sama rata sama rasa kalau bisa ya. Kalau misalnya nih awak tak mau dipanggil babi, jangan manggil kawan babi, ya. Atau awak minjam pena, ya tak? Terus pena awak minjam pena kawan digigit, tahu-tahu kawan marah. Awak tak boleh kawan marah, tapi begitu pena awak dipinjam kawan, digigit kawan, marah nian. Nah ini yang namanya nak enak dewek ya. Nah, kita jangan seperti itu. Kemudian hendaklah kita menjalankan kewajiban apa-apa yang menjadi kewajiban kita dengan baik ya, agar hak orang lain terpenuhi ya kan. Misalnya kewajiban kita membayar pajak Anda sekalian. Nah, di dalam pajak kita itu ada hak-hak orang lain di situ. Salah satunya adalah gaji para PNS. Nah, itu diambil dari pajak itu konon nah ya. Nah, macam mana guru kamu nak ngajar ya? Kalau misalnya gajinya tidak terbayar gara-gara kamu tidak bayar pajak misalnya. Ya kan? Atau Pak polisi atau Pak tentara. Nah, itu kan gajinya diantaranya adalah dari rakyat. Nah, maka apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita hendaknya kita penuhi. Dan kemudian nanti kita akan mendapatkan hak-hak kita. Misalnya dari Pak polisi kita mendapatkan jaminan perlindungan, keamanan ya, dan sebagainya. Oke, kemudian tidak pilih kasih atau tidak diskriminatif dalam bergaul. Misalnya awak ganteng, janganlah berkawan dengan kawan ganteng baik. Ya. Oh, diraso-raso yang ganteng tuh. Iya kan? Nah, sudah itu awak cantik, untuk berkawan dengan orang-orang cantik baik. Gampang nian ngata orang buruk, padahal cantik bukan punya awak, ya. Cantik karunia Allah, bukan untuk disombongkan tapi untuk disyukuri. Anda sekalian, itu ya contoh-contoh di mana kita tidak boleh diskriminatif ya dalam bergaul. Oke, selanjutnya kita masuk ke nama Allah Al-Wakil. Artinya yang maha memelihara. Ya, Allah merupakan zat yang maha memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya. Baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi Anda sekalian, kalau ada zat yang paling bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, itulah Allah. Nah, ya. Coba kita lihat sampai ke makhluk yang namanya cacing ataupun makhluk-makhluk yang kelihatannya sepele apalah ya, semacam semut-semut, itu semua dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia maha memelihara. Jadi jangan takut tak makan lah, kira-kira begitulah. Nah, kan memang kalau nak berlebih dari sekedar makan ya usahalah. Nah, ini yang menjadi dasar tentang nama Allah Al-Wakil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Artinya dialah Tuhan masyrik. Masyrik itu timur nak, dan maghrib dan barat. Ya. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindungan Anda. Kalau mau mengambil pelindung ya, itu Allah lah yang maha pelindung itu. Kalau kita berlindung kepada manusia, kadang-kadang kita kecewa juga. Tapi kalau Allah, kita tidak akan ditinggalkannya. Ya, bahkan sampai ke akhirat kita akan dilindungi. Nah, ini beberapa contoh perilaku yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari ya, sesuai dengan nama Allah Al-Wakil. Maka hendaknya kita satu, mencintai tumbuhan, hewan, serta makhluk hidup lainnya. Artinya apa? Tumbuhan, hewan itu boleh kita manfaatkan, memang itu untuk kita, tapi jangan kita rusak. Ya.
Nah, tetap kita jaga kelestariannya. Yang kedua, tidak menciptakan kerusakan di muka bumi. Anda sekalian, ya. Apa contoh kerusakan yang dilakukan itu? Salah satunya Anda sekalian, terutama anak-anak sekolah, kerusakan yang dilakukan itu tuh pergaulan bebas itu, menghamili anak orang di luar nikah, nauzubillah min zalik. Nah, moko jagolah kamu yang cewek-cewek, jago diri kamu baik-baik, jago gawang tuh jangan sampai kebobolan ya. Yang cowok jangan mentang-mentang punya senapan main tembak basing deh, awas. Nah, pertanyaannya, umpama kamu jadi orang tua punya anak kamu, dimain-mainin orang mau dak? Nah, kalau kamu dak mau jangan mainin anak orang, kira-kira begitu nak ya. Kemudian menggalakkan reboisasi. Reboisasi ini nak penghijauan ya. Jadi kalau ibarat lingkungan itu jangan tahu ditebang baik, tapi tidak tahu nanam. Nah, maka kita harus melakukan penghijauan supaya anak cucu kita juga dapat menikmati hijau ranaunya hutan ya. Jangan kayak Ethiopia, nauzubillah min zalik ya, negara yang tandus. Nah, sampailah kita pada bahasan yang terakhir, yakni nama Allah Al-Akhir, atau yang Maha Akhir. Adapun firman Allah yang menjadi dasar dari nama Allah Al-Akhir ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah yang awal. Jadi Nabi Adam itu adalah manusia pertama, tapi Allah lebih awal dari itu. Jauh sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Kemudian yang akhir, Allah juga yang akhir. Anda sekalian, pada saat nanti seluruh apapun yang ada di muka bumi ini, di langit dan sebagainya itu tidak ada lagi, maka Allah tetap ada. Ya, itu maksudnya yang akhir. Kemudian yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu ya. Kemudian ini mungkin aplikasi ya yang dapat kita ambil atau sikap yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika segala sesuatu di dunia ini berakhir, Ananda, maka Allah lah satu-satunya zat yang tanpa akhir. Menyadari hal ini ya, menyadari bahwa kita ini bukan makhluk yang kekal ya, maka seharusnya lah kita sebagai makhluk menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah ya kepada Allah sebelum kehidupan kita di dunia ini berakhir ya. Atau paling tidak Nabi pernah mengingatkan kita akan beberapa hal Anda sekalian untuk kita jaga ya. Misalnya jaga hidup sebelum mati. Apa yang perlu dijaga dari hidup itu? Kau nak ibadah, ibadahlah selagi hidup. Mati tidak bisa ibadah lagi. Kemudian jaga muda sebelum tua. Ya nak ya. Nah, kalau nak belajar, nak bekerja selagi muda, lah tua tinggal bongkoknya baik. Kemudian jaga sehat sebelum sakit. Lagi sehat, ayo kerjakan hal-hal yang positif. Bapak kalau sakit kagak sia-sia, tidak ada lagi yang bisa kita kerjakan. Lagi sempat, ayo jangan buang-buang waktu, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, hal-hal yang positif ya. Kemudian jaga kaya sebelum datang miskin. Kalau nak sedekah lagi ada ini, janganlah nunggu miskin baru rasa nak sedekah. Nah, itu satu penyesalan. Itu kira-kira nak ya. Akhirnya Bapak ingin memberikan tugas lagi nak, sebagai penanda Ananda telah mengikuti materi ini. Tugasnya adalah buat atau tulis di atas kertas rangkuman materi kita ini. Setelah selesai ditulis, foto rangkuman tersebut dan kirimkan fotonya ke Bapak seperti biasa di classroom kita. Nah, ini yang perlu Bapak ingatkan. Jangan coba-coba memfoto pekerjaan temannya ya. Bagi yang curang, Bapak doakan semoga dapat ganjaran yang setimpal lah. Kalau Bapak mungkin tidak tahu, tapi Allah Maha tahu, Ananda sekalian. Anandaku, kalau untuk hal yang kecil saja kau sudah tidak bisa jujur, apalagi nih hal-hal yang besar. Ya nak ya,
Maka ini adalah sarana untuk kita belajar menjadi orang jujur. Oke anandaku, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya materi kita ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.